Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai algoritma backtracking untuk penentuan jadwal mata kuliah tanpa konflik. Nah, adapun isi presentasi kami itu pendahuluan, tujuan, landasan teori, analisis kebutuhan, bentuk penelitian, evaluasi dan perbandingan, kemudian kesimpulan. Nah, adapun isi pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk pendahuluannya itu penjadwalan merupakan salah satu masalah yang sering dihadapi oleh institusi pendidikan, terutama dalam mengelola jadwal mata kuliah untuk mahasiswa. Salah satu algoritma yang dapat digunakan adalah algoritma backtracking, yang merupakan metode pencarian solusi secara inkremental dengan membangun solusi sementara dan melakukan proses backtrack jika solusi sementara tidak memenuhi kriteria yang ditetapkan. Adapun untuk tujuannya yaitu pertama, mengembangkan algoritma penjadwalan mata kuliah yang dapat diterapkan langsung dalam sistem penjadwalan kampus, memberikan manfaat praktis dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia dalam penjadwalan. Algoritma ini juga memastikan tidak ada jadwal atau kelas yang bersamaan, yang membantu dalam mengelola sumber daya kampus seperti ruang dan ketersediaan dosen secara lebih efektif. Yang kedua, menghasilkan penjadwalan yang optimal sehingga dapat mengurangi kebingungan dan kalangan mahasiswa dengan memastikan tidak ada mata kuliah yang bertabrakan. Untuk landasan teorinya akan dijelaskan oleh Andip. Algoritma backtracking merupakan salah satu algoritma yang efektif dalam menyelesaikan masalah-masalah kombinatorial yang bersifat acak dan memiliki keterkaitan yang rumit seperti masalah penjadwalan. Penggunaan metode backtracking dimaksudkan untuk mengetahui seberapa efektif penggunaannya dalam mengatasi masalah penjadwalan yang bersifat acak dengan keterkaitan yang rumit. Adapun algoritma genetika merupakan metode optimasi berbasis populasi yang terinspirasi oleh proses evolusi biologi. Algoritma ini menggunakan operator genetika seperti seleksi, pindah silang, dan mutasi untuk menghasilkan populasi jadwal yang semakin baik untuk setiap generasi. Nah, adapun perbandingan kedua algoritma ini yaitu keunggulan utama dalam algoritma backtracking adalah kemampuannya untuk menjelajahi semua kemungkinan solusi secara sistematis sehingga dapat menghasilkan solusi yang optimal. Namun, kekurangan utamanya adalah kompleksitas waktu yang tinggi untuk masalah dengan jumlah kemungkinan solusi yang besar yang dapat menyebabkan waktu komputasi yang lama. Sementara itu, algoritma genetika memiliki keunggulan dalam kemampuannya untuk menghasilkan solusi yang cukup baik dalam waktu yang lebih singkat, meskipun tidak selalu menghasilkan solusi yang optimal. Nah, berikutnya adalah analisis kebutuhan dan pengumpulan data. Pada analisis kebutuhan, langkah pertama yang dilakukan adalah memahami berbagai kendala dan persyaratan yang harus dipenuhi di dalam penjadwalan. Nah, adapun beberapa kendala utama yang diidentifikasi pada permasalahan ini yaitu tidak adanya konflik jadwal mata kuliah bagi mahasiswa, ketersediaan ruangan yang sesuai dengan kapasitas dan waktu yang dibutuhkan, ketersediaan dosen pada mata kuliah tertentu, batasan waktu dalam penjadwalan, misalnya semua jadwal mata kuliah harus dijadwalkan dalam rentang waktu tertentu, dan persyaratan sistem yang memuat identifikasi kebutuhan komputasi dan alat pengembangan. Adapun pada pengumpulan data yang kami gunakan yaitu daftar mata kuliah yang akan dijadwalkan, daftar mahasiswa yang mengambil setiap mata kuliah, daftar ruangan beserta kapasitasnya, daftar dosen pengampu beserta mata kuliah yang diampu, dan batasan waktu dalam penjadwalan mata kuliah. Adapun berikutnya mengenai algoritma program akan dijelaskan oleh teman saya. Adapun untuk algoritma program dapat dilihat dari dua flowchart ini, yaitu di sebelah kiri flowchart algoritma backtracking, sedangkan di sebelah kanan yaitu flowchart algoritma genetika. Untuk flowchart algoritma backtracking, prosesnya dimulai dengan solusi awal, yaitu jadwal yang masih kosong. Selanjutnya, algoritma akan memilih satu mata kuliah yang belum dijadwalkan dan mencoba menempatkannya di slot waktu yang tersedia. Jika penempatan tersebut menyebabkan konflik, algoritma akan kembali ke langkah sebelumnya dan mencoba solusi alternatif lainnya. Proses ini diulangi dengan memilih mata kuliah dan slot waktu yang berbeda, sambil memastikan tidak ada konflik hingga semua mata kuliah berhasil dijadwalkan tanpa konflik. Sedangkan untuk proses flowchart algoritma genetika, yaitu prosesnya dimulai dengan populasi awal yang terdiri dari jadwal-jadwal acak atau kromosom. Setiap kromosom dievaluasi untuk menentukan nilai kebugarannya berdasarkan seberapa baik jadwal tersebut memenuhi semua batasan yang ada. Kromosom terbaik atau yang memiliki nilai kebugaran tertinggi dipilih sebagai orang tua untuk bereproduksi. Proses reproduksi ini menghasilkan kromosom baru atau anak melalui kombinasi atau crossover dan mutasi. Anak-anak baru ini ditambahkan ke populasi sementara kromosom yang memiliki nilai kebugaran rendah dihapus. Bentuk penelitian itu, kedua algoritma akan dilakukan menggunakan bahasa pemrograman Python. Dalam eksperimen menggunakan algoritma backtracking, langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan menyusun solusi secara inkremental dengan menjadwalkan satu mata kuliah pada satu waktu. Memeriksa validitas solusi sementara terhadap semua kendala dan melakukan backtrack jika terjadi konflik dan mencapai alternatif lain hingga solusi ditemukan atau semua kemungkinan telah dicoba. Eksperimen algoritma backtracking dan genetika, untuk penjelasan kodenya atau implementasi kodenya yaitu pada kode kelas mata kuliah
atau dalam kurun jadwal memiliki atribut ID, nama mata kuliah, dan dosen. Untuk kelas waktu atau kelas slot waktu memiliki atribut hari dan jam. Fungsi ini akan memeriksa apakah ada dua mata kuliah, yaitu mata kuliah pertama dan mata kuliah berikutnya dijadwalkan pada slot waktu yang sama dengan dosen yang sama yang merupakan sebuah konflik. Adapun untuk fungsi ini bertugas memeriksa seluruh mata kuliah untuk memastikan tidak ada konflik berdasarkan kriteria yang didefinisikan pada fungsi ada underscore konflik. Untuk fungsi ini menggunakan algoritma backtracking untuk mencoba menyusun jadwal mata kuliah tanpa konflik. Fungsi ini akan mengembalikan true jika berhasil menemukan mata kuliah atau jadwal yang valid. Dalam kode ini, fungsi ini akan mengevaluasi sebuah individu dalam algoritma genetika dengan menghitung jumlah konflik dalam jadwal. Kode ini bertugas menginisialisasi individu secara acak untuk algoritma genetika. Yang ini menerjemahkan representasi genetik dari sebuah individu menjadi jadwal mata kuliah yang sebenarnya. Dalam kode ini untuk membuat daftar objek mata kuliah sesuai dengan jumlah yang diberikan. Bagian kode ini mendefinisikan tipe fitness untuk meminimalkan konflik dan tipe individu untuk populasi. Untuk bagian ini atau fungsi ini menjalankan eksperimen dengan berbagai ukuran masalah atau jumlah jadwal mata kuliah, mengukur waktu dan konflik yang dihasilkan oleh metode backtracking dan algoritma genetika serta menyimpan hasilnya. Adapun untuk penjelasan outputnya, ukuran masalah itu jumlah mata kuliah yang diuji. Kedua, waktu genetika, waktu eksekusi algoritma genetika dalam detik. Ketiga, konflik genetika, jumlah konflik yang ditemukan dalam jadwal yang dihasilkan oleh algoritma genetika, itu waktu backtracking, waktu eksekusi metode backtracking dalam detik, konflik backtracking, jumlah konflik yang ditemukan dalam jadwal yang dihasilkan oleh metode backtracking. Output ini membantu membandingkan kinerja antara metode backtracking dan algoritma genetika dalam menyusun jadwal mata kuliah yang minim konflik, baik dari segi waktu eksekusi maupun jumlah konflik yang dihasilkan. Untuk penjelasan evaluasi dan perbandingannya akan saya serahkan kembali ke Saudara Andi. Nah, adapun evaluasi dan perbandingan dalam penelitian ini, permasalahan dengan jumlah ukuran mata kuliah akan dipresentasikan ke dalam tabel eksperimen dan algoritma genetika dalam penjadwalan mata kuliah tanpa konflik, di mana setiap baris dalam tabel menunjukkan hasil untuk ukuran masalah tertentu. Nah, pada data yang kami berikan merupakan data contoh percobaan uji T dan uji Wilcoxon untuk algoritma backtracking dan algoritma genetika. Nah, pada uji t-test, kami menggunakan library Species Test. Di sini kami tetap menggunakan bahasa pemrograman Python. Nah, kedua data waktu untuk kedua algoritma ditambahkan dengan menggunakan 5 percobaan yang berbeda. Misalnya waktu yang diukur dalam satuan menit maupun detik. Di sini kami menguji t-statistik yang menunjukkan seberapa besar perbedaan antara waktu yang dihabiskan oleh dua metode tersebut. Nilai yang lebih besar menunjukkan perbedaan yang lebih besar antara dua data yang kami berikan sebelumnya. Dan p-value untuk menunjukkan signifikasi data statistik dan dari perbedaan tersebut. Nilai p yang kecil biasanya kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa perbedaan antara dua set data sangat signifikan secara statistik dan tidak mungkin terjadi hanya karena kebetulan. Pada uji Wilcoxon, kami tetap menggunakan library Species Test karena library ini menyediakan berbagai fungsi statistik termasuk uji Wilcoxon yang digunakan di dalam kode ini. Kami mendefinisikan dua data konflik untuk kedua metode. Data ini merupakan data contoh yang berisi jumlah konflik dalam penjadwalan mata kuliah yang terjadi pada 5 percobaan yang berbeda. Berikutnya ada fungsi stat Wilcoxon yang digunakan untuk melakukan uji Wilcoxon Signet Rank Test. Uji ini adalah uji non-parametrik yang digunakan untuk membandingkan dua set data yang berpasangan untuk menentukan apakah distribusi perbedaan antara pasangan memiliki median 0. Dalam kata lain, apakah kedua metode dapat menghasilkan jumlah konflik yang berbeda secara signifikan. Kemudian, kami mencetak hasil dari uji Wilcoxon dengan nilai statistik Wilcoxon dan nilai P atau p-value. Wilcoxon statistik memberikan informasi tentang perbedaan antara dua set data yang lebih tinggi, biasanya menunjukkan perbedaan yang lebih besar. Nilai Wilcoxon statistik yang dihasilkan yaitu 0,0. Adapun nilai dari p-value adalah 0,42 yang menunjukkan bahwa dalam jumlah konflik antara kedua metode ini sangat signifikan secara statistika. Untuk kesimpulannya yaitu untuk penjadwalan kampus dengan jumlah mata kuliah kecil hingga sedang, algoritma backtracking efektif memastikan tidak ada konflik. Namun, untuk jumlah mata kuliah besar, algoritma genetika lebih efisien. Penelitian ini menunjukkan kombinasi kedua algoritma memberikan fleksibilitas sesuai ukuran dan kompleksitas masalah. Algoritma backtracking mudah dipahami tetapi lambat untuk masalah besar, sementara algoritma genetika lebih kompleks tetapi lebih efisien dalam waktu. Sekian dari kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.